kita mulai pembahasan materi yang ini ya, yang tentang apa itu? Nah, tentang kuadran-kuadran ini. Kemarin sudah tak jelasin basicnya ya. Sekarang kita akan mencoba untuk menerapkan basic itu ke dalam permasalahan yang ada di contoh soal sebelah kanan. Oke, kita ulang kembali aja penjelasannya. Jadi trigonometri itu hubungannya terhadap segitiga. Dan di segitiga itu pasti ada yang namanya sisi dan sudut. Nah, di trigonometri ini itu bisa menyelesaikan kedua masalah tersebut, sisi sama sudut tadi. Nah, di trigonometri itu ada 3 komponen penting yang harus diingat. Apa itu? Yang pertama adalah sin, itu rumusnya atau bisa didapatkan jika kita melihat segitiga sudut itu. Jadi sin itu sisi depannya segitiga dan sisi miringnya dari segitiga siku itu sendiri. Nah, sedangkan cos itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring segitiga tersebut. Dan yang terakhir adalah tangan. Itu diperoleh dari pembagian sisi depan dan sisi samping dari segitiga subsiden. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk menentukan mana sisi depan, mana sisi samping, atau mana sisi miring. Jadi, agar kita tahu, maka salah satu atau kita pilih salah satu dari sudut segitiga siku tersebut, terus kita jadikan itu patokannya. Biasanya kita kasih tanda theta. Nah, kalau tadi sin itu adalah demi atau depan per miring, berarti sudut atau maksudnya sisi yang dimaksud itu adalah sisi yang berada di depan dari sudut theta tersebut itu. Dan sedangkan miring itu adalah sisi miring dari segitiga sudut. Itu juga yang sisi samping ya, sampingnya sebenarnya. Kemarin sudah aku jelaskan seperti itu ya. Jadi aku cuma melakukan. Nah, sisi sudah selesai. Selanjutnya yaitu sudut. Sudut ini ya, itu patokannya sama. Kalau lingkaran penuh itu sudutnya adalah 306 derajat. Nah, dari lingkaran tersebut itu dibagi menjadi 4. Kemarin sudah aku jelasin ya, kemarin aku juga sudah buat grafiknya. Ini masih ulang kembali. Jadi dibagi 4. Yang pertama, dari sudut 0 hingga sudut 90 derajat. Yang kedua, dari 90 derajat hingga 140 derajat.
ketiga sampai yang keempat juga sama ya. Artinya setiap 90 derajat. Tuh. Nah, kemarin itu Mas Ren sudah buat grafiknya. Jadi bisa dianalisa. Kenapa kok yang di kuadran 1 itu semua positif. Terus yang di kuadran 2 itu kok yang sin saja yang positif. Yang kuadran 3 itu kok tan saja yang positif. Dan yang terakhir itu kuadran 4 itu enggak kok cosnya aja yang positif. Itu kemarin kita tak buatkan grafiknya. Jadi Mas Jona bisa lihat ya. Nah, penjelasannya sudah. Sekarang kita coba untuk melihat contoh soal yang ada di sebelah kanan. Yang pertama, diketahui garis, maaf, ketahui grafik lingkaran dengan R atau jari-jari sama dengan satuan. Terdapat titik A merupakan titik potong garis dengan lingkaran pada kuadran 1. Sudut B merupakan sudut apa itu? Sudut plano, sudut lancip dengan membentuk jari-jari terhadap sudut X. Misalnya theta sama dengan 60 derajat. Ya, seperti gambarnya. Jadi ada lingkaran ya dengan jari-jari itu R satu satuan. Nah, terdapat titik A yang merupakan titik potong terhadap garis dengan lingkaran. Titik A itu titik garis dengan lingkaran. Titik A ini ya, titik potong. Nah, titik A ini terletak di kuadran 1. Nah, sudut sudut theta ini ya, itu merupakan sudut lancip. Ya, sudutnya lancip yaitu sebesar 60 derajat. Nah, kita disuruh mencari sinnya berapa, cosnya berapa. Nah, dari grafik ini udah diketahui ya. Nanti kan jari-jari lingkaran itu katanya satu ya, satu satu. Berarti kita bisa tahu titik A ini memotong ya, memotong ada koordinat berapa. Caranya pakai sin bisa. Jadi Mas Jona tarik garis dari titik potong itu boleh ke bawah, boleh ke atas, terserah. Tapi di gambar ini itu ke bawah. Nah, berarti tetanya terletak di sini. Nah, yang ditanyakan itu panjang ini dari titik pusat ke A ini berapa gitu ya. Itu gini. Kan ini theta itu tetanya itu katanya 60 derajat ya. Nah, kalau Mas Rian pakai sin itu tadi apa? Depan ke miring, depannya theta ini atau AB ya, itu dibagi sama miring. Jadinya itu OA. Nah, OA ini yang dicari ternyata.
Berarti kita, berarti kita harus tahu terlebih dahulu sin 60 ini berapa. Karena 60 ini kan sudut istimewa. Jadi ada atau sudah ada ketetapan nilainya. Itu sebesar setengah akar 3. Setengah akar 3. Berarti kalau setengah akar 3, yang OA ini berapa? OA-nya adalah 2. Gitu. Jadi dari titik pusat ke A ini adalah, nah kalau AB berapa? Nah ini AB itu, AB berarti adalah 1. Kok 1 itu akar 3, 1 3 kan akar 3. Ini nggak sampai 2. Lanjut. Nah, sekarang yang belum ini OB. OB ini berapa nilainya? Biar kita tahu titik A ini berada di koordinat sudut berapa. Jadi kita harus tahu OB-nya ini. Maksudku yang di koordinat X ya. Di koordinatnya itu udah tahu tadi, yaitu ini. 1 kalikan akar 3. Nah. Kalau mencari OB berarti mencari sisi samping dari theta tersebut. Nah, kalau samping berarti hubungannya sama cos. Cos 60 ini berapa? Cos 60 itu setengah, ya kan? OB per itu per miringnya. Nah, miringnya itu 1, berarti 1 dikali setengah adalah berapa? Ya setengah. 1 kali setengah ya setengah, bro. Ya, jadi koordinat ini, koordinat sumbernya itu ya setengah, koma, akar. Paham ya? Soal mudah. Ya, bukan mudah-mudahan bisa, tapi soal mudah. Bisa. Oke, ini ada soal lagi. Jika AOB sama dengan 60 derajat, terus AOP itu sama dengan, A absen ya, A absen OB sama dengan 60 derajat, itu sama dengan 180 derajat sama dengan 180 derajat. Akibatnya kita pernah oleh sebentar. Soalnya mana ini soalnya? Soalnya itu. Nah, perhatikan segitiga A absen TO ya. Ketika A absen TO berada di kuadrat 3. Berarti OT bertanda negatif. Dan A absen T bertanda negatif juga. Akibatnya sinabung dengan minus AT per OA ya. Dengan nanti saya dengan min OA kali sin. OA kita berapa? Min 1. Oh, alah ini masih lanjutannya ini, Mas Jona. Jadi ini masih hubungannya sama cuma kita disuruh mencari ininya berapa. Tapi jawabannya adalah minus 1/2 pangkat 3. Tapi kalau kayak seperti ini kita terlalu ribet ya. Ini ada alternatifnya sebetulnya.
Jadi kita hanya cukup mencari koordinat A saja, otomatis yang P ini sudah ketemu. Tinggal kita membalik tandanya saja. Kan yang koordinat A ini kan berada di kuadran 1 ya, dan nilainya itu positif semua. Nah, sedangkan yang koordinat T ini berada di kuadran 3, maka kebalikannya. Kalau yang ini positif semua, berarti ini negatif semua. Dan untuk nilainya itu sama, Mas Juna. Kenapa? Ya karena lingkaran, Mas Juna. Dan garisnya itu lurus. Kecuali kalau garisnya bengkok ya. Kalau garis lurus membentang lingkaran, maka nilainya akan sama. Paham dari sini? Uduk-uduk. Oke, ini ada soal lagi. Nah, sin 2, sin ini, sin 60 ditambah 180 itu sama dengan sin 240 atau sama dengan sin 180 dikurangi 60 itu sama dengan minus sin 60 atau sama dengan min 1 per 2 akar 3. Ini wajib ingat. Kalau ada ya, ini pengalaman cerita dari orang itu ada anak dia itu mau ujian S2. Terus itu, dia itu bilang katanya dia itu sudah siap dan bilang kalau SBMPTN itu ya mudah sekali, jadi tidak perlu dibaca. Nah, kalau tipe-tipe orang seperti itu biasanya itu ragukan. Ternyata pas waktu dia ujian gitu, ini ceritanya sendiri, dia itu kesusahan bahas masalah kuadran trigonometri ini. Padahal itu dia sekali nggak usah dibaca. Katanya cukup pacaran saja sudah bisa lolos masuk perguruan tinggi saja, karena yang cerita sama pasangan ini belum cerita masalah keterima apa ya. Pesan Mas Rian, kalau jangan pacaran ya. Kalau ingin pacaran ya niat juga, jangan satu, kalau bisa 5. Kenapa? Ya biar yang nyupport itu 5 orang. Kalau yang nyupport satu ya iyalah ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya nggak, malah justru jadi penghalang. Jadi ya mungkin nggak jadi hapus ya. Kalau 5, misal satu yang nggak ikhlas tapi 4 ikhlas ya. Berarti anu, kalau doanya 25%, berarti kalau 25 kali 4 ya 100%. Nah, jadi kalau pacaran itu jangan sampai. Terus gimana cara ngatur? Ya jangan tanya Mas Rian. Mas Rian bukan ahli soal